Oke, ini aku mulai ya. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Tolong react, react. Oke, ini aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, banyak. Oke, makasih yang udah jawab salam. Sebelumnya aku ucapin selamat malam buat teman-teman semua. Dan selamat datang di Sinau Dasar-Dasar Pemrograman kali ini. Bersama aku, kenalin lagi, aku Zaki sebagai moderator yang akan memoderasi jalannya Sinau ini. Dan di sini aku ditemani sama satu mentor kita yang akan menjelaskan nantinya tentang dasar-dasar pemrograman. Ada Mas Ivan dari angkatan 2024. Jadi untuk selanjutnya aku serahin ke Mas Ivan. Silahkan Mas Ivan. Oke, baik. Kak Zaki atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalin, aku Galang Fandi, biasanya dipanggil Ivan dari angkatan 24 Sistem Informasi. Langsung aja kan, Zak? Boleh, Mas. Boleh langsung aja. Oke. Aku izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan nggak? Udah. Oke. Di sini aku bakal bahas soal tahun lalu ya, tentang DDP ini, TS tahun lalu. Biasanya DDP itu boleh open cheat sheet nih, tapi tahun ini aku kurang tahu boleh atau enggak. Sebelum aku jelasin, aku mau encourage teman-teman dulu untuk ya belajar tentang logikanya. Jangan cuma melihat jawabannya seperti apa gitu. Karena itu yang paling penting di mata kuliah DDP ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama aku bakal masuk ke soal yang pertama aja ya, langsung. Oke, soal yang pertama itu seperti yang kalian lihat di sini tuh diminta untuk ngebuat yang namanya pseudocode sama flowchart. Bisa dilihat. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka start dari bikin pseudocode-nya dulu, baru si flowchart. Nah, habis itu aku ngeliat contohnya dulu nih, contoh programnya kayak gimana jalannya. Kalau di sini soal nomor 1 itu, contoh satunya itu input ada cuaca hujan, langsung output tidak berenang. Kedua, contoh duanya itu input kalau cuacanya cerah, ditanyain lagi input, mataharinya kayak gimana, terus outputnya apa. Nah, jadi kita langsung aja ya. Seperti biasa, struktur pseudocode itu, kalau aku nggak salah ingat ya, udah nggak kelihatan tuh. Nah, ini namanya. Gini dulu deh, aku belum baca soalnya. Terus, deklarasi. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan, Mas. Oke. Deskripsi. Ya. Nah, kita masuk ke soal. Doni dan Alfa ingin pergi berenang. Oke, dari situ aku mau langsung namain aja algoritmanya itu apa. Doni Alfa berenang gitu aja. Berenang. Nah, di sini itu selanjutnya akan tetapi keputusan untuk berenang dilakukan berdasarkan beberapa aturan berikut ini. Jika cuaca hujan, maka mereka tidak akan berenang.
Nah, di sini udah ketemu tuh satu kata kunci penting, yaitu kata jika. Jadi kemungkinan program ini pasti menggunakan if else gitu. Nah, selanjutnya udah ada juga kata kondisinya di mana cuaca hujan. Nah, untuk ngecek kondisi cuaca hujan itu kita perlu variabel. Jadi kita tulis dulu satu variabelnya cuaca hujan. Cuaca. Nah, kita lanjut lagi ke soalnya. Masih sama, kalimat selanjutnya itu jika cuaca mendung, maka akan memperhatikan kelembapan udara. Kita perlu punya cuaca. Terus yang kedua, maka memperhatikan kelembapan udara. Jadi kemungkinan besar ada variabel ya untuk menyimpan kelembapan udara. Di sini aku namain aja kelembapan. Nah, lanjut lagi. Kondisi selanjutnya adalah jika kelembapan tinggi, maka mereka tidak berenang. Tidak berenang itu kalau dilihat dari contoh satu, itu kan output ya, berarti kita nggak perlu nyimpan hal itu. Lanjut lagi ke soal, jika cuaca cerah, maka akan memperhatikan kondisi sinar matahari. Nah, memperhatikan kondisi sinar matahari. Artinya kita bakal ngelakuin pengecekan lagi nih ke mataharinya seperti apa. Kemungkinan besar kita butuh yang namanya variabel baru. Gitu. Nah, untuk tipe datanya itu karena di sini cuaca, kelembapan dan matahari itu kayaknya string. Cuaca hujan, kelembapan tinggi rendah mungkin, matahari itu tidak menyengat dan menyengat. Jadi tipe datanya itu langsung aku kasih ini aja. Nah, kayak gini untuk awalnya gitu. Udah dapat nih sekarang. Nah, aku langsung masuk ke ngeliatin contohnya, contoh yang dikasih di soal ini. Yang pertama itu kita langsung diminta input cuacanya apa. Berarti di pseudocode kita tulis, aku lupa ingat, tapi seingatku ada beberapa cara buat nulis input ini. Yang pertama bisa nulis pakai gini, input atau enggak read kalau nggak salah. Nah, aku pribadi, aku lebih prefer nulis input. Jadi sini aku tulis input aja ya. Tapi kalian bisa memakai salah satunya lah. Nah, input, apa yang pertama di input? Yaitu si cuaca. Jadi, udah input cuaca gini aja. Setelah input cuaca, itu bisa langsung output. Di contoh pertama ya, itu langsung output tidak berenang, kondisi. Ketika cuacanya itu dia hujan. Kita balik lagi ke soal. Di situ, soal bilang, jika cuaca hujan, maka mereka tidak berenang. Jika ya, ingat, kalau jika itu kemungkinan besar pakai if else. Jadi kita buat di sini itu if cuaca sama dengan mendung, hujan, then nah di sini itu dilakuin output langsung tidak berenang. Berarti kita majuin dikit, jangan lupa, terus output tidak berenang. Ini. Terus lanjut ke soal lagi, kita balik ke soal lagi. Jika cuaca mendung, berarti ada pengecekan lainnya. Nah, pengecekan lainnya itu pakai else if. Ikutin karena di atasnya udah ada if gitu. Else if sama cuaca sama dengan mendung. Dan ngapain? Apa ada untuk pakai cuaca? Dan nah, apa yang dilakuin setelah jika cuaca mendung, yaitu memperhatikan kelembapan udara. Di mana kalau kelembapannya tinggi, itu mereka tidak berenang. Kita lakuin lagi pengecekan kelembapan udara ini. Tapi sebelum kita ngecek kelembapan udara, kita perlu yang namanya inputnya dulu. Jadi kita tulis lagi inputnya apa, kelembapan.
Terus kita cek lagi, else if lagi, if else. Kelembapannya tinggi, then apa? Kalau kelembapannya tinggi, mereka tidak berenang. Berarti outputnya itu tidak berenang. Else-nya, berarti kalau kelembapannya sebaliknya atau kelembapannya rendah, itu outputnya berenang. Terus jangan lupa dikasih yang namanya and if ini buat penanda dari penutup if-nya yang di dalam. Nah, setelah dari sini lanjut lagi ke soal itu jika cuaca cerah. Nah, karena cuaca ini ada 3 kondisi aja, hujan, mendung, cerah. Kalian bebas mau pakai else if lagi, terus kondisinya cuaca sama dengan cerah, atau kasih langsung else aja gitu. Else gak perlu ada kondisi. Terus apa yang jalan? Yang jalan adalah memperhatikan kondisi sinar matahari. Berarti sama kayak kelembapan, kita perlu input lagi mataharinya itu apa. Terus dilakuin pengecekan if matahari sama dengan tidak menyengat, then apa yang dilakukan ketika mataharinya tidak menyengat. Ini sesuai di soal ya. Jika tidak menyengat, maka mereka berenang. Nanti then outputnya mereka berenang. Else-nya berarti sebaliknya, mereka tidak berenang. Jangan lupa and if. Terus karena udah semua soalnya terpenuhi, kita tutup. Ini untuk si pseudocode-nya. Dari pseudocode ini kita translate nih ke flowchart. Nah, di sini aku mau pakai Draw.io aja. Draw.io. Pertama itu kalau kalian harus ingat ya, ada beberapa simbol buat flowchart. Yang pertama itu ada ini. Itu biasanya start atau end. Terus ada ini. Ini buat input atau output. Terus ada kotak. Ini buat prosesnya. Harusnya bukan kotak tapi ini. Oke, bikin flowchart pertama pasti dimulai sama si start. Jadi kita buat dulu ini. Terus kasih start atau mulai boleh deh mulai. Nah, terus apa yang dilakuin? Kita balik ke pseudocode yang udah kita bikin. Yang pertama dilakuin itu biasanya deklarasinya dulu. Nah, habis deklarasi, kita balik lagi ke flowchart yang udah kita bikin. Deskripsi, apa yang dibutuhin, yaitu input. Kalian cari input tuh kayak gimana. Oh, input tuh yang kayak gini. Jadi kita tambahin ke bawah atau ke samping bebas. Aku biasanya ke bawah. Kasih gini. Ini buat input. Apa yang diinput itu pertama adalah si cuaca. Input cuaca. Ya.
Nah, setelahnya itu dilakuin pengecekan kan. Pengecekan itu ada simbolnya sendiri, yaitu ini apa namanya, belah ketupat ya, belah ketupat. Belah ketupat itu biasanya itu ditulis. Nah, contohnya di cuaca sama dengan hujan. Berarti di sini kalian boleh tulis kayak gitu aja. Kayak cuaca sama dengan hujan, atau bikin pertanyaan gitu, apakah cuacanya hujan atau enggak. Nah, karena ini tuh decision atau if else gitu kan, itu kan pasti ada kondisi di mana dia true dan juga false. Kita balik ke ini, kita sudut kita. Kalau true, dia ngapain? Kalau true, dia ternyata output tidak berenang langsung. Jadi kita bikin lagi buat nge-outputin si tidak berenang. Untuk tulis saja output poin pengecekan lagi, else if cuaca mendung. Jadi kondisi false-nya kita tarik garis, kita bikin lagi si kotak ini. Karena kita mau melakukan pengecekan cuaca mendung, tanda tanya lagi. Terus kasih ini, jangan lupa tulisan kalau ini tuh si false-nya. Sama lagi kayak tadi prosesnya. Kalau misalkan cuaca yang mendung, ternyata di sini masuk ke sini, dia ngelakuin input, habis itu pengecekan lagi. Jadi kita bakal tarik garis lagi. Buat ngelakuin input. Apa yang diinputin itu di kelembapan. Iya, ganti cuaca jadi kelembapan. Nah, habis itu setelah dari kelembapan kita ngelakuin pengecekan lagi. Tambahin lagi nih si belah ketupat ini ke bawah. Apa kondisinya? Kondisinya adalah ketika kelembapan itu tinggi. Berarti di sini kita tulis lagi kelembapan tinggi, tanda tanya. Nah, balik lagi ke pseudocode kita. Dia kalau true itu output tidak berenang, kalau false dia output berenang. Kita udah punya output tidak berenang. Berarti kita bisa langsung aja kita arahin dari kelembapan tinggi ke arah si output tidak berenang ini. Dan jangan lupa kita kasih dia kondisinya true atau false. Nah, berdasarkan itu sudah buat kita tadi, yaitu kalau tinggi dia tidak berenang, sedangkan kalau false dia berenang gitu. Nah, di sini kan sesuai kan, ke bawah tinggi dia outputnya ke berenang. Nextnya kita kasih false-nya lagi, kondisi false. False.
False-nya output tidak berenang. Output berenang, sorry. Berenang. Output berenang. Apakah udah selesai? Belum. Kita belum bikin yang si else-nya. Nah, kondisi else ini kan, nah ini aku lupa nih. Dia kondisi di mana si cuaca mendungnya itu tidak true. Berarti, apakah perlu pengecekan? Karena else, jadi dia nggak perlu pengecekan. Jadi kita bisa langsung aja. Kita arahin dari pengecekan ini, cuaca mendung atau enggak. Itu kita langsung ke inputnya. Input si matahari. Input kita input matahari, kita lakuin lagi hal yang sama, pengecekan si matahari itu menyengat atau tidak. Pengecekan maka adalah tepat if else matahari menyengat. Jangan lupa dikasih false, tulisan false. Kalau mataharinya menyengat, dia tidak berenang. Kalau mataharinya tidak menyengat, dia berenang. True-nya. Nah, kita kan tadi outputnya udah punya ya. Outputnya itu sih berenang ini atau tidak berenang ini. Jadi kita bisa langsung aja hubungin ke output yang sesuai. Di sini kalau menyengat dia tidak berenang. Aku mau kasih false-nya dulu. Ini kan pertanyaannya matahari menyengat atau enggak ya? Reportnya apa? Oh, tidak menyengat, jadi ubah. Ya. Dulu, ntar. Ini output kalau misalkan dia kondisinya true. Masih true. Kalau misalkan false, kenapa jelek? Karena nanti bakal nabrak garisnya. Dia tidak berenang kalau kondisinya false. Nah, ya kurang lebih kayak gini, tapi harus ada, jangan lupa ditutup pakai si star. Nah, ini kan jelek nabrak. Gimana? Udah lah ya. Ini pinter-pinteran kalian aja ya kalau bikin flowchart tuh biar nggak nabrak. Kalau nabrak ini kan tidak boleh ya. Harus dikasih yang namanya line gap.
yang kurang lebih buat soal nomor 1 tuh kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kriak dong, kalau aman ya. Oke, kita rasain dulu ya. Ini bisa on mic kan, Zak? Tuh ada yang angkat tangan. Siapa tadi yang mau bertanya? Yang angkat tangan? Intan. Boleh Intan? Langsung on mic aja. Gimana? Intan? Halo, gimana? Salah pencet, maaf. Hari-hari kau pencet. Oke, setelah pencet tuh itu Revan ada yang nanya nih. Oke, Reva Itu nanya, kalau flowchart itu bakal dianggap salah kah? mungkin nggak salah ya, cuman bakal kena nilai kurang aja. Kenapa ya? Karena nggak gitu rapi gitu. Nah, buat rapinya ya, mungkin gimana ya? Wah, gak kepikiran tuh. Ya, kalian buat serapi mungkin lah. Cuman ya, biar kelihatan jelas tuh kalian buat gini aja nih. Kayak gini gitu, di soal. Ya, itu sudah menjelaskan lah. Tapi kalau bisa ya rapi dan nggak nabrak gitu. Oke gitu, Revan apakah menjawab? Ada lagi kah yang ingin bertanya? Kode C++ secara lengkap dan tidak boleh salah. Aku kurang tahu Pak Headsos itu kejam atau enggak. Cuman kayak pasti titik koma kurang itu juga bakal kena pengurangan nilai lah untuk soal ini. Jadi harus diperhatikan benar-benar gimana penulisan kalian. Dari mulai hashtag include iostream dan sampai ke kurung perawalnya, jumlahnya itu harus benar. Langsung aja aku masuk ke soalnya. Nah, biasanya kalau aku disuruh bikin program gini, aku tuh coret-coret dulu tuh apa aja yang aku perluin. Ini aku mencoba untuk simulasi aja ya. Aku biasanya coret-coret tuh. Oke, dari soal aku baca dulu. Budina membeli buah mangga untuk dibagikan kepada tetangganya. Nah, 1 kilo mangga itu berjumlah 2 buah mangga. Berarti 1 kilo itu sama dengan 2 buah mangga. Oke, kita udah dapat tuh satu hal. Terus lanjut ke kalimat berikutnya. Budina ingin membagi mangga sejumlah orangnya. Jika sekeluarga ada 3 orang, diberi 3 orang. Jika ada 2 orang, diberi 2 mangga. Nah, berarti kalau gitu, karena Budina ingin membagi mangga sejumlah orangnya, kita tulis lagi 1 orang itu 1 mangga. Simpel kayak gitu. Dua orang itu 2 mangga, terus 3 orang itu 3 mangga. Autocorrect itu kan? Sorry ya.
Nah, kita lanjut ke untuk dibayar ke tetangganya, maka akan ditampilkan pesan mangga kurang. Jika jumlah kurang, maka akan pesan mangga kurang. Oke, nah ini udah dapat nih apa aja informasi yang kita butuhin. Dari informasi ini tuh, yang pasti kita harus punya itu variabel. Kita tentuin dulu variabelnya itu ada apa aja sih kira-kira. Yang pertama jelas berapa mangga yang dipunyai si Budina. Jadi kita tulis dulu variabelnya. Ini coret-coretan dulu ya. Aku butuh mangga, berarti mangga apa ya? Ya mangga Budina gitu ya. Mangga Dina. 1. Terus adakah lagi? Belum tahu. Tapi next soalnya ketika kita lihat contoh 1 dan contoh 2, di situ kelihatan ada sama autocorrectnya juga. Aku langsung pakai gini aja lah ya. Aku langsung pakai gini aja. Terus ketik biasa strukturnya gitu. Next-nya apa? Next kita. Next-nya apa? Next-nya kita tulis semua variabel yang kita butuhin dulu.
Di sini ada si Mangga Dina sama keluarganya. Kita tulis si Mangga Dina. Kalau buat kan integer data dulu. Mangga Dina sama keluarga, integer keluarga. Oke. Nah, keluarganya di sini itu ada yang satu orang jumlah anggotanya, 2 orang sama 3 orang. Berarti array yang kita pakai itu 3 ukurannya. Kita tulis di sini. Aja. Keren. Nah, karena kita nulis program nih di sini dan kita pakai array, kita orang lain tuh nggak tahu array 0 itu buat apa, 1 itu buat apa. Jadi kita kasih komen. Komennya buat apa? Kasih gini, indeks 0 itu keluarga satu orang, indeks 1 keluarga 2 orang, output si out mangga yang dibeli dalam kaget titik 2 apa, terus buat inputnya itu ke variabel Mangga Dina. Aku izin off share screen bentar ya, bentar banget, sorry banget. Satu orang kedua. Nah, di sini harusnya karena di sini tulisannya contoh 1 input di 1 orang titik 2 itu kemungkinan besar itu input. Jadi kita tuliskan inputnya. Kita cek juga ke mana. Nah, sesuai yang kita bikin tadi di atas, yang ini nih. Integer keluarga 3, indeks 0-nya itu untuk keluarga 1 orang, berarti kita inputnya ya ke situ, ke keluarga, variabel keluarga, indeksnya indeks ke 0, array keluarga ya.
lanjut ke soal itu sama ke 2 orang dan juga 3 orang itu sama. Itu ulang aja, si out 2 orang, terus C in lagi, keluarga 1, si out 3 orang, C in keluarga 2. Nah, udah nih dapat kurang lebih setengahnya dari soal. Outputnya doang. Nah, kita udah dapet kayak gini. Terus apa sih yang dilakuin? Di contoh itu langsung keluarin outputnya setelahnya, yaitu sisa mangga 8 buah atau mangga yang dibeli kurang. Kita kembali ke soal tadi, kita lihat ke soal tadi. Nah, dari informasi yang kita baca, kita lihat tadi, itu Budina ingin membagi mangga sejumlah orangnya. Jika jumlah kurang, maka akan ditampilkan pesan mangga kurang. Berarti ada struktur if else di sini. Nah, yang pertama kita perlu lakuin itu ngehitung berapa banyak mangga yang dibutuhkan atau berapa banyak orang yang mau dikasih sama Budina gitu. Nah, di sini kan udah input ya. Input ini kan. Berapa? Nah, di sini kan udah dapat total orangnya. Berapa banyak orangnya. Kita juga udah punya informasi di mana seberapa banyak kilogram mangga yang dibeli sama Budina. Kita balik lagi ke informasi yang udah kita punya tadi. 1 kilogram itu tuh dikasih 2 buah mangga. Jadi kita perlu variabel baru lagi ternyata untuk menghitung integer jumlah buahnya ada berapa. 1 kilogram ada 2 buah mangga, berarti dari variabel yang nyimpen berapa kilogramnya itu tadi kita kaliin dengan 2. Nah, udah kita dapatkan berapa total orangnya, berapa jumlah mangganya. Kita lihat soalnya lagi, itu yang jika jumlah kurang berarti pakai if else. Kita tulis if kondisinya apa nih, jumlah buahnya kurang dari total orangnya kan, berarti kondisinya ya total orang, jumlah buah aja, jumlah buah ternyata kurang dari si total orangnya. Kalau kayak gitu berarti kita outputin mangga yang dibeli kurang, ya dibeli kurang.
jumlah buahnya kurang dari total orang. Outputnya kayak gini. Kalau misalkan jumlahnya sama atau lebih besar, maka outputnya yang lain, yaitu total mangganya, sisa mangganya. Sisa mangga. Kita ketik outputnya. Samain dengan contohnya. Sama mangga berapa? Nah, di sini sebenarnya kalian bisa untuk nyimpen variabel lagi ke variabel lagi, atau langsung aja di cout-nya itu. Untuk menghitung sisa mangga, berarti kan kita perlu ngurangin jumlah buahnya dengan jumlah orangnya, ya kan? Karena setiap orang itu cuma dapat 1 mangga. Dari sini kita bisa langsung aja ketikkan atau tuliskan jumlah buah kurang dari total orang. Jumlah buah kurang total orang. Kurang total orang. Nah, terus ada tulisan buah. Nah, wait. Oh, ada salah ketik, ternyata salah tulis. Ya, udah sih, harusnya udah semuanya begitu. Kita coba run, apakah ngoding tanpa ngeliat ini bisa? Compile finish successfully. Bagus. Input 10 kilogram 222. Salah itu, mantap. Oke. Nah, kenapa salah itu? Ternyata aku lupa. Tadi kan array kita itu jumlah keluarganya ya, bukan jumlah orangnya. Berarti kalian harus notice yang namanya error logika. Jangan sampai kalian waktu kuis, kan kalian nggak bisa waktu UTS itu tuh kalian nggak ada pegang laptop kan, kalian nggak bisa nge-compile gitu, kalian nge-compile-nya di otak. Nah, ini sering terjadi. Jadi harus hati-hati dan kalian cross check lagi logikanya apakah udah bener atau belum. Jadi aku salah. Kita coba 10, 2. Nah, udah ya, sesuai ya. Kalau masalah outputnya itu, nah, Yang udah paham boleh react, jempol. Fadil, Ajeng, Ayu, wah banyak nih. Ini Revan. Kata temen aku, Bagas lihat jawaban soal nomor 1 katanya. Oke, jawaban nomor 1. Nomor 1 tuh berarti
Parah banget gak? Ini ya dengerin. Yang pertama ada pseudocode-nya kayak gini. Satu-satu ya. Pseudocode-nya kayak gini. Itu yang Tas Reza lihat source ya. nomor 2. Oke. Ini pseudocode-nya ya kayak gini yang tadi soal nomor 1. Udah belum nih? Udah screenshot. Ini flowchart-nya tapi jelek. Kalian bisa perbaiki sendiri lah. Oh, atau enggak Mas Ya, nanti nanti bakal dibagi nggak si ya source code-nya? boleh. Ntar aku bagi aja. Nah, ya nanti dibagi aja ya. Aku Nanti bagi aja. biar di satu filein aja. Tapi jelas kan ini. Aman ya. Kata Bagas, makasih Kak katanya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. React lagi dong. Ya, boleh lanjut, Mas. Oke, aku lanjut ya. Nah, kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya adalah soal yang paling aku senangi. Nomor 3 ini biasanya perlu ketelitian lah. Kalau soalnya tuh disuruh kayak gini. Apa sih yang diminta soal? Yang diminta soal biasanya itu output atau keluaran dari program berikut. Nah, kalau diminta kayak gini, kalian harus benar-benar teliti karena biasanya berhubungan sama hitung-hitungan dikit. Oke, masuk langsung ke soalnya aja. Langsung disuruh baca program. Nah, kalau kayak gini biasanya aku mulai dengan nulis variabelnya tuh ada apa aja. Udah aku tulis tuh di situ, masuk ke main ya. Itu ada nomor. Yang pertama nomor. Terus ada angka. Ada nomor. Ada angka. Ada juga nama. Ya, start dari sini dulu. Nama. Kita kasih sama dengan. Nah, dari sini kita baca lanjutannya, yaitu pertama siot nomor itu. Nah, karena ini ditanyanya adalah output atau keluaran, setiap siot itu kalian tulisin di lembar jawabnya. Jadi yang ditulis di lembar jawaban itu tuh cuma siotnya aja ya. Siot ya sama CIN kan juga tertulis kan. Kayak gimana program berjalan itu tuh tertulis gitu. Nah, di sini ini yang variabel-variabel ini dicoret-coretan kalian ya. Jangan ditulis di jawaban kalian. Karena itu bakal mengurangi nilai, apalagi kalian diajar sama Bu Wilis. Karena Bu Wilis itu orangnya cukup straight to the point lah. Apa yang diminta ya itu yang kalian kerjain, nggak usah nambah-nambahin. Maksud nambah-nambahin itu gimana? Misal nih kalian ngejelasin output ini doang nih, siot nomor sama dengan, kalian kasih keterangan ini berasal dari bla bla bla. Wah, itu udah pasti pengurangan nilai itu. Jadi harus ya udah outputnya apa, soalnya minta apa, kalian kasih itu aja. Di sini pertama outputnya itu ada siot nomor sama dengan, kalian tulis dulu di lembar jawaban kalian nomor sama dengan. Apa yang dilakuin di sini? Yaitu ternyata input. Nah, input yang diminta itu biasanya ada di komen. Komennya di sini adalah input 1 digit terakhir NIM Anda. Berarti NIM kalian 1 digit terakhirnya itu kalian tulis. Di sini pakai NIMku aja ya. 124240042. Nah, digit terakhir NIMku itu kan 2 ya. Berarti si variabel nomor itu sekarang isinya adalah 2. Kita lanjut lagi ke baca soal selanjutnya.
si out nama sama dengan. Ingat, kalau ada si out kalian tulisin juga di output kalian. Oh iya, aku lupa bilang. Kalau misalkan input itu juga muncul kan di terminal ketika kalian ketik. Jadi itu juga perlu ditulis di jawaban kalian. Jadi kan udah ngetik nomor sama dengan, terus diminta input, kalian kan bisa ngetik ini kan sesuai yang diminta input 1 digit terakhir. Berarti di sini 2 gitu. Terus ingat, kalau C-in itu kan kita mencet enter, jadi outputnya juga ngikutin kayak gitu. Apa yang ditulis tuh diikutin. Terus selanjutnya, cout nama sama dengan nama. Nah, sama dengannya lurus, kalian samain sama dengannya dibuat lurus juga. Terus apa yang dilakuin? C-in nama. Input 1 karakter awal nama Anda, lowercase. Lowercase itu huruf kecil. Kalau huruf besar itu uppercase. Jadi di sini karena namaku itu Galang Ivandri, jadi aku inputin huruf G kecil. Huruf G kecil. Nah, selanjutnya itu kan masuk ke soal lagi, itu kita ngubah. Oh ya, ini di atas juga berubah ya variabelnya. Nah, masuk ke soal lagi, itu ada perintah angka sama dengan nomor plus 1 bagi 2. Berarti kita ngisi coret-coretan kita tadi, kita hitung nomor plus 1 itu berapa, nomorku kan sekarang 2, berarti 2 plus 1 dimodulsin 2. Oh iya. Itu hasilnya Kalau semisal sama berapa tuh? misal kayak Nomor sama plus Ita 1. sama Ayu. 3 modulus 2 itu 1. Berarti nilai si angka itu jadi 1. Lihat nih, switch angka, berarti angka ini bakal dicek. Nah, berapa sih nilai angka yang kita punya? Di sini angkanya itu ternyata 1. Berarti kita lihat case-nya yang 1 itu yang dan. Kalau dan itu kan harus dua-duanya true, harus semuanya bernilai true. Karena di pengecekan pertama aja udah false, nomor itu yang kita miliki itu enggak lebih dari 5, ya udah kalian langsung ngecek ke else-nya aja. Di else-nya apa? Cout sandal. Masukin ke sini, ke lembar jawaban kalian, sandal. Selesai, sudah. Jadi yang ditulisin di lembar jawaban kalian itu cuma 3 baris ini doang. Nomor 2 sama saya G, Anda mendapat hadiah apa? Kita mungkin coba NIM lain. Aku nggak salah aja. 242500
kecil. Udah. Nah, angkanya dicek. Biasanya jangan terkecoh. Biasanya ya, jawabannya tuh sama. Biasanya. Ini biasanya aja. Yang biasanya tuh ganjil sama, kalau genap-genap sama gitu. Biasanya. Pokoknya satu jawaban yang sama. Kita cek ya. Di sini tuh yang ada 2 opsi atau 1 opsi doang. Oke. Kita cek. Angkanya diubah ke sama, nomor plus 1 modulus 2. Angka plus 1 nomor itu 3, kita plus 1 modulus 2. Oke. 3 tambah 1 4 modulus 2 itu hasilnya 0. Oke, ini beda ya. Ini berarti si angka nilainya itu 0. Nah, udah gini, terus si out lagi dapat hadiah. Kita cek angkanya. Oke, yang kita punya 0, berarti masuk ke si case 0 ini. Pengecekannya adalah, atau line berikutnya adalah pengecekan if nomor kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4. Nomor yang kita punya itu 3, kurang dari sama dengan 4. 3 kurang dari sama dengan 4, apakah benar? Oh, ternyata benar. Kita perlu ngecek setelahnya, dan setelahnya ternyata juga simbol dan. Nama pengecekan setelahnya itu yaitu nama lebih besar dari J. Nah, ini gak tahu udah dijelasin di teori atau belum. Cuman di karakter itu bisa dibandingin. Kenapa bisa dibandingin? Karena karakter itu di C++ formatnya, buat format apa ya? Ya pokoknya gitu deh. Ini sih aku nge-translate dari ini sih asli sih. Kalau aku inget ini soalnya. Harusnya kan urut ya. Paling urutin alfabet aja kan. A, B, C, D. Kalau setelahnya, berarti setelahnya itu udah pasti lebih gede dari sebelumnya. Nah, kita lihat nih di sini. J itu setelah R atau sebelum R. Ternyata J itu sebelum R, berarti dia pasti lebih kecil dari si R. Berarti kalau misalkan kondisinya nama lebih besar dari sama dengan R lebih besar sama dengan J, itu nilainya true. Kondisinya yang pertama itu tadi true, dan yang kedua itu ternyata juga true. Maka di sini outputnya si out sepeda. Kalau yang tulis sepeda. So
beda. Kurang lebih untuk soal nomor 3 kayak gitu. Dan ini harusnya udah clear. Bingung nggak kalian? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Sejauh dari soal 1, 2, 3. Ayo yang mau bertanya boleh langsung raise hand dulu. Kalau udah paham seperti biasa. Nah, Iya. react. Aman semua? Berarti udah aman ya semua. Ada lagi nggak, Mas? Aku buat